Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami menerangkan tentang keutamaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Faruq Ali Ridha TV. Okey, akan kami teruskan. Qala Allah azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya membaca salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan kirimkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari Allah bersalawat iaitu memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad, dan malaikat, maksud dari salawat malaikat iaitu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى ترى في وجهه فقال إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال أما ترضى يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang di suatu hari, sedangkan raut wajahnya kelihatan bahwasanya beliau sangat bahagia sekali. Kemudian Nabi berkata, sesungguhnya telah datang kepadaku, kata Nabi, malaikat Jibril. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, apakah engkau firman-Nya Allah, apakah engkau tidak ridha wahai Muhammad bahwasanya apabila salah satu dari umatmu membaca salawat kepadamu maka akan dibalas, maka saya akan membaca salawat kepada umatmu 10 kali, dibalas 10 kali. Dan salah satu umatmu yang memberikan salam kepadamu maka akan aku balas salam 10 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi aktsaru ma'alihi salatan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling utama manusia, yang paling utama menurut Nabi Muhammad itu yang paling banyak membaca salawat. Wa qala man shalla alaihi sallat alaihi malaikatu ma dama yusalli alaihi falyukil 'inda dzalika uthir. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku, salat alaihi malaikatu, maka malaikat bersolawat kepadanya selagi orang tersebut membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala bihasabil mar'i min al-bukhli an udhkara indahu wa la yusalli alaihi. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang itu pelit sekali, orang itu kikir sekali ketika namanya Nabi Muhammad disebut dia tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah orang yang sangat pelit sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsiru salata alaihi yawm jum'ati, perbanyaklah membaca salawat kepadaku, kata Nabi Muhammad, di hari Jumaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi min ummati kutibat lahu 10 hasanatin wa muhiyat lahu 10 sayiatin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca salawat kepadaku, kata Nabi, dari umatku, maka akan dicatat 10 kebaikan dan dihapus 10 kejelekan, yaitu 10 dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'ul adhan wal iqamah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa an-nafi'ah was-salati al-qa'imah ati Muhammadin al-wasila wal fadila wal ba'thul maqam al-mahmud alladhi atah hadlat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berdoa, membaca doa ketika dia mendengar azan dan iqamah, Mawjad Allah rabb hadhihi ad-da'watin nafi'ah was-salatil qa'imah ati Muhammadil wasila wal fadila wa ba'thul maqam al-mahmud alladhi atah, maka dia akan mendapat syafaatku kelak di hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi fi kitabin lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama ismi fi dzal kitab. Kajian Nabi Muhammad SAW bersabda,
Barang siapa bersolawat kepadaku di dalam kitab, artinya menulis solawat di kitab, maka malaikat tidak henti-hentinya membaca solawat kepada orang tersebut selagi namanya Nabi Muhammad SAW tersebut tercantum di dalam kitab itu. Wa qala Abu Salman Ad-Darani, man arada yas'al Allah hajatahu falyukthir bis salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yas'al Allah hajatahu wal yakhtim bis salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah yaqbalu salataini wa akramu min ay yad'a ma bainahuma. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, barang siapa hendak meminta kepada Allah, akan meminta terkabul hajatnya, pengin hajatnya terkabulkan, maka perbanyaklah membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berdoa kepada Allah agar supaya hajatnya terkabulkan, dan diakhiri dengan membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah menerima kedua solat tersebut, dan doa yang orang tersebut berdoa di antara kedua solat tersebut. Wa ruwiya anhu annahu qala man shalla 'alaihi jum'ah yaumal jum'ati 100 marratin ufirat lahu khati'atu 80 sanatan. Kanjeng Nabi Muhammad dan diriwayatkan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca solawat kepadaku, kata Nabi, di hari Jumat 100 kali, maka orang tersebut diampuni dosanya selama 80 tahun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli alaihi nurun ala sirati wa man kana ala sirati min ahli nur lam yakun min ahli nar. Diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang membaca solawat itu, membaca solawat kepadaku, kata Nabi, itu adalah cahaya di atas ketika jalan di atas siratal mustaqim. Dan barang siapa ketika jalan di atas siratal mustaqim itu termasuk orang yang ahli nur, yang mempunyai cahaya, maka orang tersebut tidak mungkin masuk neraka. Waruwi anhu annahu qala man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu ashra maratin. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, barang siapa bersolat membaca solawat kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, 1 kali, maka Allah bersolawat kepada orang tersebut 10 kali. Wa man shalla alayhi ashra maratin sallallahu mi'ata marratin. Barang siapa orang tersebut membaca solawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, maka akan dibalas oleh Allah Ta'ala 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ata marratin sallallahu alaihi marrah. Barang siapa membaca solawat kepada Nabi Muhammad 100 kali, maka dibalas oleh Allah 1000 kali. Wa man shalla alayya alfa marratin haramallahu jasadu 'alan nar. Wa thabbatahu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah indal mas'alati wa adkhalahu al jannah wa ja'at salawatu alayya nuran law yawmal qiyamah 'ala sirati masirata 500 amin wa atallahu bi kulli salatin sallaha qasran fil jannah qalla dzalika aw katsur. Dan barang siapa membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW 1000 kali, maka Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka, dan perkataannya Allah Ta'ala tetapkan di dunia dan di akhirat ketika ada masalah, dan orang tersebut dimasukkan surganya. Juga solawat yang dibaca tersebut datang di hari kiamat berupa nur di atas sirat, yang sirat tersebut panjangnya perjalanan 500 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi orang tersebut di setiap pembacaan solawat, yaitu gedung, dibangunkan gedung di dalam surga. Qalla dzalika wa katsur.
gedungnya tersebut sedikit atau banyak tergantung orang tersebut membaca salawat kepada Nabi. Kalau membaca salawat banyak, ya gedungnya banyak. وروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه قال ما من مجلس يصلي فيه على محمد إلا قامت منه راحة طيبة حتى تبلغ عنان السماء فتقول الملائكة هذا مجلس صلي فيه على محمد صلى الله عليه وسلم. Diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwasanya sebagian sahabat berkata, ketika ada suatu tempat dan di tempat tersebut dibacakan solawat kepada Nabi Muhammad SAW, membaca orang tersebut di tempat situ membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka dari tempat itu keluarlah bau yang wangi sekali sehingga sampai ke langit. Kemudian malaikat berkata, ini adalah majlis yang di dalam majlis tersebut dibacakan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. ذكر في بعض الأخبار أن العبد المؤمن أو الأمة المؤمن إذا بدأ بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب السماء والسرادقات حتى إلى العرش فلا يبقى ملك في السماوات إلا صلى على محمد ويستغفرون لذلك العبد أو الأمة ما شاء الله. Disebutkan di sebagian khabar, di sebagian hadis bahwasanya seorang hamba yang mukmin atau budak yang mukmin ketika dia membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka untuknya dibukakan pintu-pintu langit sehingga sampai ke arasy, maka semua malaikat yang ada di langit ikut membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan malaikat tersebut memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang membaca solawat tersebut. Masya Allah. Wa qala man ansurat alaihi hajatun falyukthir bis salati alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa hajatnya sulit sekali untuk terkabul hajatnya, maka perbanyaklah membaca solawat kepadaku, kata Nabi. Fa innaha takshiful humuma wal ghumuma wal kuruba wa tukaththirul azzaq wa taqdil hawaid. Karena solawat, membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa menghilangkan kesusahan dan kesengsaraan, juga kesukaran, dan memperbanyak rezeki dan hajatnya terkabulkan. Wa an ba'di sahabati, dari sebagian sahabat, annahu qala kana li jarun nasakhun famata faraitu fil ma'i faqultu lahu ma fa'ala Allah bika faqala ghafara li faqultu bima dhalika faqala kuntu idza katabtu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kitabin sallaitu alaihi fa'atani rabbi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatu ala qalbi basharin. Diriwayatkan dari sebagian orang soleh, aulia illah, bahwasanya sebagian orang soleh tersebut mempunyai tetangga yang dia ahli menulis kitab, menulis naskah. Kemudian tetangganya tersebut mati. Setelah mati, orang soleh tersebut bermimpi melihat tetangganya tersebut. Kemudian orang yang soleh tersebut bertanya kepada tetangganya itu, apa yang dikerjakan Allah kepadamu, apa yang Allah balas kerjakan Allah kepadamu. Kemudian orang tetangganya tersebut berkata, Allah mengampuni dosaku. Kemudian orang yang soleh tersebut bertanya lagi, dan apa Allah bisa mengampuni dosamu? Kemudian tetangganya tersebut berkata, saya ketika menulis naskah, menulis kitab, ketika menulis namanya Nabi Muhammad SAW di dalam kitab, saya membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Lantaran itu Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan Tuhanku memberikan sesuatu balasan yang tidak bisa dibayangkan oleh mata dan tidak bisa didengar oleh
yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diangan-angan di dalam hati. Demikianlah keutamaan bagi orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.